Dan alhamdulillah langsung direspon positif sama Mas Gibran, langsung dibuat note sama Mas Gibran. Terus kemarin juga nomornya Pak Lutfi juga sudah diminta sama Mas Gibran. Jadi aku udah sampaikan juga ke Mas Ferry. Kita doain sama-sama bareng-bareng. Semoga Pak Lutfi ini sebagai aliansi ataupun perpanjangan tangan dari warga Cirebon ataupun keluarga 7 terpidana yang masih sampai saat ini belum mendapatkan keadilan, semoga bisa langsung direspon sama Mas Gibran, Mas Palpres. Itu sih informasinya. Kasus 7 terpidana ini, khususnya kasus Vina ini kayaknya udah nggak terlalu membara nggak sih bunda-bunda, atau bagaimana? Soalnya kalau kurang membara, biasanya kalau jujur aja ya, kalau nggak viral nggak akan ditindaklanjuti. Jadi mana nih kurang malah aku ngerasa informasi tentang 7 terpidana atau tentang apapun yang berkaitan dengan 7 terpidana ini tuh kayak sekarang itu udah mulai hilang ya. Sementara ya menurut aku kurang adil sih, maksudnya dari sisi kemanusiaan itu tuh tidak adil. Jadi ya kalau aku bilang ayo viralkan lagi, tapi ya memang benar gitu loh, harus viral dulu baru bisa diproses, ya kan? Iya, udah mulai redup makanya. Tidur siang, pengen bunda, tapi saya harus bekerja. Udah redup ya. Amin, terima kasih bunda. Udah sayang banget kalau kasus ya memang kalau kita ngomongin tentang kasusnya udah selesai ya, hasil putusan MK itu ya itu udah keputusan akhir. Cumannya kan ini kan kita masih mengupayakan untuk melalui hak prerogatif dari presiden dan juga wakil presiden, itu bisa kemungkinan. Cuman ya balik lagi, kalau kasus ini sudah redup, sudah hilang, artinya kan masyarakat aja sudah tidak melihat lagi nih kasus Vina ini. Pokoknya keputusan MK menolak, artinya kasus ini selesai. Nah itu sayang banget. Liputan jam berapa bang? Hari ini jam 1 ada konvers di rumah sakit Polri, masih lagi-lagi tentang kasus kebakaran di Plaza Glodok. Nah kali ini kayaknya mau konvers dari dokter forensik yang ada di rumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur terkait dengan hasil identifikasi mungkin jenazah yang sudah diidentifikasi berdasarkan tes DNA atau mungkin berdasarkan alat-alat yang digunakan, contoh kayak pakaian, sepatu, baju atau apapun yang berkaitan dengan jenazah. Selamat siang. Emang harus viral dulu bang? Iya, harus viral dulu baru ditindak serius bunda. Maaf. Muncrat
lihat. Kelihatan nggak lo? Kelihatan nggak? Aku makannya moncer, kelihatan nggak? Kita lihat tanggal 4 itu di DPR. Ya. Masih ada korban yang belum ketemu, Bang. Korban yang belum diidentifikasi banyak. Ada 12 kantong jenazah yang baru berhasil diidentifikasi itu masih baru 3. Jadi deh kalau gitu aku nggak usah makan. Aku jadi malu dah, matiin aja. Waalaikumsalam Bunda. Biasanya pas sholat Jumat karyawan Kristen ibadah, Bang. Apakah berlaku di TV One? Nggak ada sih. Kalau Kristen, kalau sholat Jumat ya bagi beragama Muslim. Kalau Kristen ya kayak saya, nggak ada, nggak ngapa-ngapain ya kayak gini, nunggu kameramen yang nunggu kameramen yang lagi sholat Jumat itu. Kasus kan tanggung jawab aparat ya. Kok nunggu pergerakan? Gini Bunda, polisi itu akan ngerasa pekerjaannya terdesak jika sudah ramai di TV, ya kan? Kita sebagai wartawan, kita sebagai media itu akan mendesak pihak kepolisian. Contoh, kayak ada kasus pembunuhan yang dilakukan, bukan pembunuhan, maaf. Kamu tahu nggak yang kasus ini? Polisi baru yang memaksa pasangannya berhubungan pramugari, berhubungan intim, dipaksa selama mereka pacaran. Terus pacarnya hamil, disuruh dicekokin obat pengguguran. Terus sekarang pacarnya itu kena kanker rahim. Iya. Dia itu polisi baru. Terus gimana? Nah itu makanya. Akadnya naik apa nggak tuh? Ya nggak mungkin lah. Mungkin, kan? Iya, pasti akan ditahan, dipenangguhkan dulu. Kan belum tahu karena masih kan kasusnya baru. Gitu. Sadis juga ya? Hah? Sadis juga ya? Ya nggak tahu ya, kalau kita berpikir zaman sekarang ini kan pacaran itu identik dengan hubungan intim ya, seksual ya. I don't know ya, itu preference masing-masing setiap orang, tapi kita tuh harus berpikir luas ya. Nggak semuanya orang itu tuh seperti yang kita pikirkan baik. Paham nggak sih maksud aku? Jadi apalagi kan ada si ceweknya kan ada pengakuan bahwasannya dipaksa. Ya kan, dipaksa, terus karena dia ngerasa oh yaudah pasangan saya mau, ya kan. Iya Pak, pasti dong, kan ada tekanan batin kalau misalnya kamu nolak pasangan kamu meminta itu kan. Nah ternyata pas hamil, dia ngasih tahu ke pacarnya, saya hamil. Terus pacarnya bilang, nggak bisa, kalau kita di akpol itu nggak bisa, kalau hamil masih dalam sekolah pendidikan, betul. Nah akhirnya dicarilah win-win solution. Mungkin si cowoknya ngomong, ya udah kalau gitu nanti selesai aku tugas pendidikan kita menikah. Tapi kalau anaknya udah gede jadi tanda tanya. Mau dong ya kan? Kalau setiap cewek kan, oh yaudah deh gitu kan. Atau juga dia mau tanggung jawab kan. Kanker rahim. Iyalah, kanker rahim. Makanya bahaya kan. Itu kasusnya baru loh itu. Karena minum obat kan. Menggugurkan minum obat? Iya. Bisa gitu? Bisa, dicekokin. Jadi dipaksa minum obat terus. Ya kayak kita minum obat pencahar atau apa gitu kan pasti ada efeknya kan. Kalau kita minum obat diet deh, obat pencahar. Tahu kan obat pencahar? Efeknya kan kita mohon maaf pup terus kan. Bahkan pupnya sampai air kan. Ya itu
dipaksa untuk gugur. Bukannya infeksi rahim ya bang, jadi udah kena kanker rahim ya. Aku nggak tahu ya apakah sudah kanker rahim atau infeksi rahim, aku belum tahu. Tapi informasi terakhir itu tuh yang aku tahu itu tuh dia infeksi rahim karena obat. Karena obat yang diminum untuk gugurin anaknya. Bang, lu tahu artinya uke? Bang, lu tahu artinya uke nggak bang? Uke siapa? Uke siapa? Kasus apa dia? Mas. Oh, yang sekarang pacarnya itu iya, betul, benar bunda. Padahal ceweknya itu tuh pramugari, tahu pramugari apa? Yang maskapai. Apa? Batik? Bukan. Enggak. Bukan. Yang Luar baru. negeri apa dalam? Dalam. Superjet. Superjet betul. Super Airjet. Boleh. Bikin apa? Oh. Super Airjet. Makan. Apa ya? Iya, silakan. Udah tolak. Lu kan Islam Protestan. Nah, tapi ceweknya dia Protestan kan? Katolik kan? Nah, bininya dia Katolik loh. Islam. Ya lu tanya aja sama dia urusannya. Apa? Bukannya di Indonesia belum bisa Nah itu tanya aja sama dia. Bininya dia Katolik. sampai sekarang? Ya maksudnya kalau bini ya berarti sampai sekarang lah masih berstatus menikah. Kok bisa? Ya lu tanya dia lah, jangan tanya gua yang nikah dia. Aneh. Dia Islam, bininya Katolik. Kenapa belum bisa dikabarin? 10 kali, iya tanya. Lu tanya. Iya, tanya abang ya. Tapi beneran. Bisa ya? Inilah alasannya Islam melarang berjihad.